Nur? Halo guys, apa kabar semuanya? Gimana kabar kalian? Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film KKN di Desa Penari, merupakan sebuah film horor yang diangkat dari kisah nyata 6 mahasiswa yang diteror dengan kejadian mistis di sebuah desa terpencil. Film ini diangkat dari cerita seseorang yang dibagikan melalui Twitter oleh akun Simpleman pada tahun 2019 silam. Diceritakan banyak kejadian mistis yang dialami sekelompok mahasiswa ketika melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil bernama Desa Penari. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama lagi, karena saya ada janji memancing bersama Papa Putin. Aduh, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Let's go. Kisah akan berfokus kepada pemandangan alam pedesaan yang indah dengan hamparan sawah hijau laksana permadani membuka film ini. Sebuah mobil berhenti karena telah mencapai tujuannya. Lalu seorang gadis bernama Nur keluar dari mobil dan melihat seorang kakek tua memandangnya dengan tatapan tajam. Nur yang keheranan menyaksikan hal itu hanya bisa diam. Kemudian, seorang gadis lain bernama Ayu keluar dari mobil dan menyadarkan Nur. Tidak lama kemudian, seorang lelaki bernama Ilham yang merupakan kakak dari Ayu menyambut mereka. Dari tempat perhatian itu, mereka bertiga meneruskan perjalanan menggunakan ojek. Setelah cukup lama, ketiganya sampai di gerbang sebuah desa. Kepala desa yang bernama Pak Prabu telah menyambut kedatangan mereka di tempat itu. Setelah saling memperkenalkan diri, Ayu dan Nur menyatakan keinginannya untuk melakukan KKN di desa tersebut. Awalnya, Pak Prabu enggan mengizinkan kegiatan tersebut entah karena apa. Namun Ayu mengutarakan kembali keinginan mereka sebagai sekelompok mahasiswa dan berhasil meyakinkan beliau. Bersama Ilham dan Pak Prabu, kedua gadis tersebut melihat-lihat beberapa tempat di desa itu. Pak Prabu memperlihatkan sebuah kolam yang telah mengering di desa tersebut. Beliau menceritakan bahwa dulunya kolam itu merupakan tempat mandi bagi para penari di desa. Kemudian Ayu memaparkan idenya untuk membuat kolam tersebut menjadi tempat yang memiliki fungsi bagi warga desa. Saat itu Nur merasakan pundaknya tiba-tiba menjadi berat. Ia juga melihat sesosok makhluk mengerikan di balik pepohonan. Beberapa minggu kemudian Ayu dan Nur kembali ke desa tersebut. Kali ini mereka bersama teman-teman yang bergabung dalam satu kelompok KKN, yaitu Bima, Widya, Anton, dan Wahyu. Ketika menempuh perjalanan menggunakan ojek, Widya yang berada di paling belakang mendengar suara gamelan. Selain itu, ia juga melihat sesosok wanita berpakaian tradisional dari kejauhan. Sesampainya di desa, Widya bertanya kepada Pak Prabu, apakah ada desa lain di sekitar tempat mereka kini berada. Ia juga mengatakan bahwa ia mendengar suara gamelan seakan ada yang menggelar acara tradisional. Mendengar hal itu, raut wajah Pak Prabu tiba-tiba berubah. Namun beliau berusaha terlihat tenang dan mengatakan mungkin Widya hanya mendengar sesuatu. Lalu Pak Prabu mengantar para gadis itu menginap di rumah Bu Sandari, sedangkan para lelaki akan menginap di tempat lain yang telah dipersiapkan. Malam pertama di desa tersebut, Widya yang tidak bisa tertidur melihat penampakan sosok nenek tua di sebelah Nur. Anehnya, nenek tersebut membelai kepala Nur yang tertidur pula seakan begitu menyayanginya. Bagi Widya, fenomena itu sebenarnya sangat menakutkan. Akan tetapi, ia hanya bisa terdiam dan menangis sambil mencoba sebisa mungkin untuk tidur. Keesokan harinya, Pak Prabu mengantar para mahasiswa tersebut berkeliling desa. Mereka mengobservasi tempat-tempat yang mungkin akan menjadi target dari program kerja mereka. Ketika sampai di makam desa, Pak Prabu menjelaskan mengenai batu nisan yang ditutupi kain hitam kepada mereka. Tiba-tiba Nur melihat sosok genderuwo dengan mata merah menyala tengah menatap ke arah mereka. Ia pun tiba-tiba merasa lemas sehingga Bima harus mengantarnya kembali ke tempatnya menginap. Sementara itu, Pak Prabu dan yang lainnya melanjutkan kegiatan mereka. Pak Prabu menunjukkan sebuah gapura yang merupakan pembatas desa tersebut. Lalu beliau mengingatkan para mahasiswa tersebut agar tidak melewati gapura yang membatasi desa itu dengan hutan lepas. Selain itu, Pak Prabu juga sempat menyinggung keberadaan sebuah tempat keramat yang bernama Tapak Tilas. Entah mengapa, Nur bisa berada di tengah hutan sendirian dan bertemu dengan genderuwo itu lagi. Namun, ia ternyata hanya bermimpi. Saat makan malam, Ayu menanyakan perihal Bima kepada Nur. Maka terungkaplah bahwa selama ini Ayu telah memiliki perasaan suka kepada Bima. Semenjak saat itu, para mahasiswa tersebut mulai mengalami fenomena-fenomena mistis. Nur dan Widya mendengar suara gamelan, hidung Jawa, dan melihat sosok penari tradisional berpakaian serba hijau saat mereka tengah bergantian untuk mandi. Ketika menemui Pak Prabu untuk mengeluhkan pengalamannya selama di desa, Nur juga bertemu dengan seorang laki-laki tua bernama Mbah Buyut. Melalui Mbah Buyut itulah Nur mengetahui keberadaan sosok jin yang selalu menjaga dirinya. Kehadiran jin penjaga Nur itu membuat jin penghuni desa itu tidak nyaman. Ternyata makhluk yang sering menampakkan dirinya kepada Nur adalah jin penunggu di desa tersebut.
Namun setelah melakukan komunikasi dengan Mbah Buyut, jin penghuni desa itu pun berjanji tidak akan mengganggu Nur lagi. Malamnya, Nur dan Widya kembali mengalami fenomena mistis. Nur merasa melihat Widya tengah melilitkan seekor ular pada tubuhnya. Sementara Widya justru merasa ia melihat Nur tengah menari dengan gerakan yang sangat luwes dan indah. Sebenarnya, yang betul-betul kesurupan dan menari saat itu adalah Widya. Wahyu, salah satu teman mereka, adalah orang yang memergoki Widya malam itu. Sementara Nur hanya bermimpi. Ia terbangun karena mendengar keributan, lalu keluar dan menemukan Wahyu sedang berusaha menyadarkan Widya. Keesokan harinya, Mbah Buyut mendeteksi adanya makhluk halus yang mengikuti Widya. Maka beliau pun memberi Widya sebuah ramuan untuk membentenginya. Di sisi lain, Anton mengatakan hal aneh tentang Bima kepada Nur. Semula, Nur tidak mempercayainya perkataan Anton, tetapi Anton lalu menunjukkan bukti adanya sebuah sesajen di kamar Bima. Sayangnya, baik Nur maupun Anton melewatkan foto Widya yang juga ada di tempat itu. Hampir setiap hari, orang dari kelompok KKN tersebut mendapat pengalaman mistis. Bahkan setelah Pak Prabu mengantar mereka untuk menempati tempat menginap yang baru, mereka mengalami kejadian-kejadian yang lebih menyeramkan. Seseorang di antara mereka bahkan merasa Widya telah terkena santet saat Widya mendapati sejumput rambut di dalam mulutnya. Di sisi lain, perbuatan Bima dan Ayu kian memperparah keadaan. Bima sebenarnya menyukai Widya. Oleh karena itu, ia menitipkan sebuah benda kepada Ayu agar Ayu menyampaikan kepada Widya. Namun Ayu menghilangkan benda tersebut sehingga Bima memarahinya. Suatu ketika, Nur mencari Bima dan Ayu hingga keluar dari batas desa. Namun tak mampu berkata-kata saat ia memergoki temannya dan sahabatnya itu usai melakukan perbuatan zina. Sementara itu, Widya dan Anton yang tengah berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari pun mengalami hal yang aneh. Seorang pedagang di pasar tercengang saat mengetahui Widya dan Anton menginap di desa tersebut. Bahkan pedagang itu sempat menawarkan agar mereka mencari penginapan di luar desa dan baru kembali keesokan harinya. Namun Anton dan Widya merasa mereka tetap harus kembali ke desa meski hari mulai gelap. Karena tidak mampu berbuat apa-apa, pedagang itu menyarankan agar mereka tidak berkomunikasi dengan siapapun yang mereka temui di tengah hutan. Sayangnya, Anton dan Widya melupakan peringatan pedagang tersebut. Di tengah perjalanan kembali ke desa, saat telah memasuki area hutan, motor yang Anton dan Widya naiki mengalami masalah. Mereka terpaksa meminta bantuan kepada seorang kakek yang kebetulan berada di tempat itu. Si kakek bersedia membantu memperbaiki motor mereka. Bahkan, si kakek mempersilahkan mereka untuk menghadiri sebuah pesta yang kebetulan digelar di desa dekat tempat itu. Anton tertegun melihat seorang penari yang sangat cantik dalam pesta tersebut. Namun Widya justru merasa takut karena penari terus-menerus itu memenanginya sehingga ia mengajak Anton untuk segera meninggalkan tempat itu. Di saat yang sama, si kakek menghampiri Anton dan mengabarkan bahwa motor mereka telah diperbaiki. Si kakek juga mempersilahkan Anton untuk membungkus makanan sesuai keinginannya. Ketika mereka beranjak pergi dari tempat itu, seketika pesta tersebut berhenti dan semua orang yang ada di situ memperhatikan mereka berdua. Anton dan Widya menceritakan pengalaman mereka saat sampai di desa. Ia tidak tahu kalau saat itu Nur baru saja memarahi Bima dan Ayu atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Wahyu mengungkapkan ketidakpercayaan terhadap cerita Anton. Lalu Anton mengeluarkan bungkusan makanan yang ia ambil untuk membuktikan ceritanya. Namun bungkusan tersebut tidak berisi makanan, tetapi kepala seekor monyet yang baru disembelih. Seketika semua orang terkejut melihat hal itu. Nur yang mencurigai sesuatu antara Ayu dan Bima memutuskan untuk memeriksa barang bawaan Ayu. Ia menemukan sebuah selendang berwarna hijau. Tiba-tiba Widya datang menemuinya dalam keadaan kerasukan. Melalui tubuh Widya, Badara Wuhi memperingati agar Nur tidak mencampuri urusannya. Ia tidak segan untuk mencelakai Nur jika tidak menghiraukannya. Meskipun demikian, Badara Wuhi juga menunjukkan hormatnya kepada sosok jin penjaga Nur, yaitu Mbah Dok. Nur tidak mengerti apa maksud dari perkataan Badara Wuhi tersebut. Ia juga tidak menyadari bahwa saat Badara Wuhi menggunakan tubuh Widya untuk menemuinya, Mbah Dok selalu berada di belakang Nur dan melindunginya. Setelah mendengar cerita dari Bima dan mendesak Ayu untuk mengatakan apa yang terjadi, Nur pun mengetahui bahwa Badara Wuhi adalah dalang dari semuanya. Singkatnya, Badara Wuhi memanfaatkan perasaan cinta antara Bima, Ayu, dan Widya untuk menjebak mereka ke dalam perbuatan syirik. Ternyata selama ini Badara Wuhi yang berwujud seorang penari berperas cantik telah menemui dan berkomunikasi dengan Bima dan Ayu secara terpisah. Badara Wuhi memanfaatkan rasa cinta Bima kepada Widya sebagaimana rasa cinta Ayu kepada Bima dan membuat mereka melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Tengah malam, Widya diam-diam mengikuti Bima yang keluar sendirian hingga ke tapak tilas. Ia terkejut melihat Bima tengah melakukan persetubuhan dengan Badara Wuhi yang menampakkan wujud aslinya.
Widya ingin meninggalkan tempat itu, tetapi segerombolan jin menyerupai warga telah mengelilinginya. Lalu Badarawuhi menemuinya dan mengungkapkan bahwa ia menginginkan Widya untuk menjadi seorang dawuh atau penari seperti dirinya. Widya yang ketakutan tidak mampu berbuat apa-apa selain menangis saat Badarawuhi memaksanya menari. Selain itu, Widya juga sangat terkejut saat melihat ada sosok penari lain di tempat itu yang ternyata adalah Ayu. Sementara itu, Nur yang terjaga mendapati Widya tidak ada di tempatnya mencoba mengamankan Ayu. Namun Ayu telah berada dalam kondisi sekarat dan membuat Nur berteriak minta tolong. Bersama Anton dan Wahyu, Nur pun menceritakan semua kepada Pak Prabu. Anton dan Wahyu menyelesaikan karena Nur tidak menceritakan hal itu kepada mereka. Sementara Pak Prabu sendiri seolah putus harapan untuk mengetahui apa yang terjadi. Meski demikian, ia tetap mengarahkan warga desa setempat untuk mencari Widya dan Bima. Mbah Buyut sebagai sesepuh desa pun tidak tinggal diam. Beliau memaparkan bagaimana cara Badarawuhi mempengaruhi Bima dan Ayu untuk mendapatkan keinginannya. Lalu Mbah Buyut meninggalkan Nur dan menjelma menjadi sosok anjing hitam untuk menjemput dan membawa Widya kembali. Widya yang mendengar suara anjing itu memiliki peluang untuk meninggalkan tapak tilas. Sayangnya, meski sangat ingin, ia tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong Ayu. Di sisi lain, warga desa telah menemukan keberadaan Bima. Sayangnya, sebagaimana Ayu, Bima pun telah berada dalam kondisi sekarat. Mbah Buyut menyelesaikan kondisi Bima dan Ayu. Beliau menjelaskan bahwa saat ini kedua teman Nur itu tengah menanggung konsekuensi akibat mereka sendiri. Kini jiwa keduanya tidak lagi berada dalam tubuh mereka, melainkan di alam jin. Badarawuhi telah menjadikan Bima sebagai pendampingnya. Ia juga menjadikan Ayu sebagai seorang dawuh yang akan terus menari hingga akhir hayatnya. Di akhir film, Nur dan kawan-kawan meninggalkan desa tersebut. Sebelum pergi, Pak Prabu menceritakan sejarah kelam dari desa tersebut kepada Nur. Dahulu penduduk desa tersebut memiliki kepercayaan dengan menyembah makhluk halus. Kepercayaan itulah yang membuat desa tersebut seakan tidak pernah berkembang. Pak Prabu sendiri merasa telah gagal dalam melakukan tugasnya sebagai kepala desa. Ia tidak mampu melakukan perubahan untuk membuat desa dan warganya menjadi lebih baik. Pak Prabu juga menyesalkan apa yang telah menimpa Ayu dan Bima. Bima meninggal pada hari keempat setelah kepulangannya. 3 bulan kemudian, Ayu pun meninggal. Adegan kemudian berpindah kepada Nur dan Widya yang tengah menceritakan kisah mereka kepada Simple Man dalam sebuah wawancara. Untuk menghormati Ayu dan Bima, Nur dan Widya pun meminta agar Simple Man menyamarkan nama-nama setiap orang dan tempat kejadian tersebut. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. See you, bye-bye.